Kecelakaan mobil tronton menghantam gerobak bakso di Pasar Sandang Tegal Gubuk. Ini ada korbannya berapa unit mobil ini. Beginilah kondisi kendaraan yang ringsek usai terlibat kecelakaan beruntun di jalur Pantura, Tegal Gubuk, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan 2 truk, 3 mobil, dan 1 sepeda motor. Sebelumnya kecelakaan berawal saat mobil minibus yang melaju dari Jakarta hendak berputar arah, namun tiba-tiba dihantam truk yang melaju di belakangnya. Nahas, di saat bersamaan, truk lain dari arah berlawanan yang melaju kencang turut menghantam mobil minibus hingga oleng dan masuk ke jalur berlawanan menabrak 3 kendaraan yang terparkir. Dugaan sementara, kecelakaan terjadi karena sopir 2 truk kurang antisipasi. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun 4 orang menderita luka-luka. Polisi yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Arjawinangun, Cirebon untuk mendapatkan pertolongan medis. Mobil nyebrang muter. Oh, mobil yang putih? Yang putih itu, mobil apa tuh. Terus mobil itu pas tadinya udah berhenti jalan lagi, itu kan dari kenceng terus. Itu udah nggak tahan. Oh, ini yang trailernya kenceng? Kenceng ininya. Ini dari mana mau kemana, Pak? Ini dari timur mau ke barat ke sini. Oh, dari Cirebon ke Jakarta ya? Cikarang katanya. Sementara informasi 4 orang, yaitu supir Transus tersebut dengan pengemudi dan penumpang kendaraan Grand Max. Luka atau meninggal, Pak? Luka, alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya luka ringan. Sudah dievakuasi juga ke rumah sakit. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas sempat mengalami kemacetan yang cukup panjang. Untuk mengurai kemacetan, petugas kemudian mengevakuasi 6 kendaraan yang menutup jalur Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI, RTV. 40.000 ekor ayam mati akibat kandang ayam di Klaten, Jawa Tengah ludes dilalap si jago merah. Sementara seorang selebgram di Bandar Lampung menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya sendiri. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Pramadika Samudra. Jangan kayak gitu. Apa sih lo? Apa? Media sosial dihebohkan dengan video aksi penganiayaan yang dilakukan suami bernama Aditya Prayogi kepada istrinya, seorang selebgram Anastasia Nur. Dalam video itu, pasangan suami istri tersebut sedang memperebutkan anak mereka yang masih balita. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga itu terjadi di sebuah rumah di Jalan Mata Inten, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung. Sang istri pun melaporkan KDRT yang dialaminya ke polisi. Menurut korban, penganiayaan yang dilakukan suaminya sudah berlangsung lama, bahkan saat ia masih mengandung anak mereka di usia 7 bulan kehamilan. Aparat Polresta Bandar Lampung langsung menangkap pelaku dan menetapkannya sebagai tersangka. Menurut polisi, keduanya sudah beberapa bulan ini tidak tinggal satu rumah dan kini dalam proses perceraian. Hasil pemeriksaan yang kita lakukan pada yang bersangkutan atau pelapor atau korban ini sudah berulang kali, namun selalu dimaafkan, dan hari ini atau pada saat kejadian terakhir ini yang bersangkutan meminta untuk proses hukum pada pelaku. Mas, sudah berapa kali, Mas? Nonton penganiayaan, Mas? Baru 2 kali. Masih suami istri. Masih suami istri. Belum ada proses perceraian atau memang sudah ada proses perceraian? Masih suami istri. Sudah sidang ya? Sudah sidang. Akibat perbuatannya, tersangka kini mendekam di sel tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Tersangka dijerat pasal Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Lampung, Ferry Novianto untuk CSI, RTV. Kebakaran kandang ayam terjadi di Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah. 40.000 ekor ayam di dalam kandang itu mati terbakar. Akibat kerugian ini, pemilik kandang mengalami kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Api membakar kandang ayam di Desa Kenaiban, Kecamatan Juwiring, Klaten, Jawa Tengah.
Kencangnya hembusan angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Pemilik kandang bernama Firman Syah sempat berusaha memadamkan api dengan alat seadanya, namun tidak membuahkan hasil. Tak lama kemudian, 3 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Dugaan kebakaran disebabkan adanya kebocoran tabung gas. Di dalam kandang itu terdapat 40.000 ekor ayam yang masih berusia 2 minggu dan seluruhnya mati. Luas kandang kurang lebih 1.500 meter persegi. Kalau untuk kandang ini semi permanen, bahannya seng bolo ya, ada 2 tingkat mas. Untuk yang terbakar kurang lebih ya 90%. Ini adalah kandang ayam yang terjadi kebakaran dikarenakan gas yang bocor menyambar heater, jadi mengakibatkan kebakaran di kandang ayam tersebut. Akibat kebakaran, pemilik kandang ayam mengalami kerugian sekitar 5 miliar rupiah. Dari Klaten, Jawa Tengah, Singgih Aji untuk CSI, RTV. Sejumlah perampok berhasil diringkus massa saat akan beraksi di Desa Pagelarang, Kecamatan Kemeranjen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Meski diikat, korban berhasil menyelamatkan diri dan berteriak meminta pertolongan warga. Dua perampok di Desa Pager Alang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, babak belur dihajar massa usai aksinya berhasil dilawan korban. Keduanya beraksi di salah satu rumah warga pada pukul 1:30 dini hari saat penghuni rumah tertidur lelap. Pelaku yang masuk melalui jendela rumah sempat mengikat tangan pemilik rumah agar tidak bisa melawan jika tiba-tiba memergoki mereka. Namun dengan penuh kekuatan, Aris yang menyadari perampokan tersebut langsung berlari keluar rumah membawa anak perempuannya dan berteriak memanggil warga sekitar. Dalam perampokan ini, kakak penghuni rumah dan seorang perangkat desa yang hendak membantu mengalami luka karena terkena sabetan senjata tajam pelaku. Akhirnya saya itu melawan, karena itu saya itu melawan terus saya tahu yang saudaranya korban itu ada yang jatuh, itu yang satu itu saya pukul, yang itu nih kan jatuhnya ke saudara korban itu rencananya mau istilahnya membacokin yang satu itu, terus saya tolong dia. Kondisi saya sudah luka, ini terus saya yang satu membacok saya sini, belakang punggung terus lari. Pak Aris saya diikat. Kosong ibu. Oke. Barang-barang masih aman, belum sempat ambil apa-apa Pak. Oh, sudah ketahuan? Iya. Usai diringkus warga, kedua perampok langsung dibawa ke Mapolresta Banyumas untuk diproses hukum. Sudah kita amankan 2 orang pelaku, nanti akan kita dalami, kita lakukan. Ya. Berarti masih ada yang buron? Buron. Nah, sementara kita masih penyidikan. Siap. Ya. Saat ini polisi masih mengembangkan penyidikan dengan mencari 2 pelaku lain yang diduga ikut beraksi dengan membawa 1 unit mobil bak terbuka. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Marnoto untuk CSI, RTV. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan, Sumatera Utara menangkap kurir narkoba dan mengamankan 25 kg narkoba jenis sabu. Informasi selengkapnya dan sejumlah informasi kriminal lainnya kami sajikan dalam Kilas Kriminal Sepekan berikut ini. Satuan Reserse Narkoba Polres Asahan menangkap kurir narkoba di Jalan Kebun Kopi Pasar 3, Kelurahan Marindal, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi terpaksa melumpuhkan kedua pelaku dengan tindakan terukur di bagian kaki karena melawan saat ditangkap. Dari dalam mobil pikap yang dikendarai para pelaku, H dan S, polisi berhasil menemukan 1 karung berisi paket sabu seberat 25 kg. Dari hasil pemeriksaan, kedua pelaku dijanjikan akan mendapat imbalan sebesar 50 juta rupiah oleh seorang pengendali narkoba yang berada di Lapas Tanjung Gusta Medan untuk mengantarkan barang haram tersebut dari kota Tanjung Balai menuju Medan. Mas sudah berapa kali kesini ngeliat Mas? Enggak. Alah, saya ada video Mas ya. Mas ini udah berkali-kali keliling. Nggak kan dilatih. Seorang pria terpergok saat melakukan aksi eksibisionisme di dalam minimarket di Kelurahan Sukamenanti, Kedaton, Bandar Lampung.
Pelaku terlihat menunjukkan alat vitalnya ke arah pegawai minimarket dan konsumen. Aparat Polresta Bandar Lampung pun langsung bergerak cepat dan menangkap pria tersebut. Pelaku berinisial GDA usia 22 tahun merupakan mahasiswa di salah satu kampus swasta. Menurut polisi, pelaku sudah 3 kali melakukan aksi eksibisionisme di minimarket yang sama. Pelaku sudah sering kali ditegur namun tetap mengulangi perbuatannya dengan dalih lupa menutup resleting celana. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang perbuatan cabul di muka umum dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Anggota geng motor ini secara brutal merusak warung mie Aceh di Jalan Besar Namurambi, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Akibat penyerangan itu, kaca etalase warung pecah dan pemilik warung terluka di bagian tangan dan wajah. Tak hanya itu, 2 sepeda motor milik pengunjung warung juga dibawa kabur oleh para pelaku. Sebelumnya, geng motor bersenjata tajam ini terlibat tawuran dengan sekelompok remaja setempat. Pasca kejadian, polisi langsung bergerak cepat dan dapat mengamankan 7 orang diduga anggota geng motor yang melakukan penyerangan dan pengerusakan. Para pelaku yang seluruhnya berstatus pelajar ini kemudian dibawa ke Mapolresta Deli Serdang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Hancur. Ada mood. Sekelompok pria diduga ormas kepemudaan menyerang permukiman warga di Muara Kamal, Penjaringan, Jakarta Utara hingga berujung bentrok. Keributan itu terjadi usai salah satu anggotanya tewas. Diduga bentrok terjadi akibat permasalahan kepemilikan sepeda motor. Motor sebelumnya hendak diambil paksa oleh orang suruhan perusahaan sewa guna usaha atau leasing. Akibatnya, oknum penagih utang itu tewas dikeroyok dengan luka parah di kepala dan langsung dibawa ke RSUD Cengkareng. Sementara 4 orang lainnya menderita luka-luka. Usai peristiwa itu, beberapa rumah warga sempat menjadi pelampiasan emosi massa hingga membuat sejumlah warga takut dan memilih mengungsi sementara. Berkendara di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan dalam berlalu lintas. Dan berikut tips dari Brigadir Susan agar kita selamat di jalan raya. Halo sahabat, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi di sekitar kita. Nah, kali ini pelanggaran apa ya? Mari kita simak bersama videonya. Wah, lihat nih sahabat, gak bahaya tak ini? Bahaya banget pokoknya. Siapa coba yang order es batu? Nah, order juga sih boleh-boleh aja sih sahabat, tapi ya gak gini-gini juga kali. Nah, lihat nih. Lihat tuh sahabat, udah gak pakai helm, ngebut-ngebutan pastikan karena takut es batunya cair. Nah, ini sudah termasuk overloading sahabat atau membawa barang melebihi kapasitas. Tidak hanya membahayakan diri sendiri tapi berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan yang lain. Sahabat, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan Jalan pasal 169 menyatakan bahwa setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang atau orang harus memenuhi daya angkut, ukuran dan beban yang diizinkan. Muatan yang melebihi kapasitas tersebut bisa menyebabkan ketidakstabilan kendaraan dan memperbesar resiko kecelakaan. Nah, pelanggar dapat didenda maksimal sebesar Rp500.000 atau denda kurungan paling lama 2 bulan. Nah, sahabat, patuhi aturan dalam berlalu lintas dimanapun Anda berada. Dipicu cekcok masalah rumah tangga, seorang suami di Lampung tega menembak istrinya sendiri di bagian tangan. Sempat melarikan diri selama 2 hari, pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Seorang perempuan berinisial YJ menjadi korban penembakan oleh suaminya sendiri, MR, saat keduanya terlibat cekcok di rumahnya di Kampung Surabaya Ilir, Kecamatan Surabaya, Lampung Tengah. Korban pun berteriak minta tolong dan langsung dilarikan ke rumah sakit Yukum Jaya karena mengalami retakan pada tulang tangan. Sempat kabur selama 2 hari, Satreskrim Polres Lampung Tengah dan tim Jatanras Polda Lampung akhirnya berhasil menangkap pelaku di sebuah rumah makan. Pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
Selain pelaku, polisi juga mengamankan senjata api rakitan yang digunakan pelaku menembak tangan korban. Sebelum kejadian, pasangan suami istri tersebut diketahui sering terlibat cekcok terkait masalah rumah tangga. Jadi sebelum terjadi kejadian adanya keributan atau cekcok mulut antara pelaku dan istrinya. Kemudian pelaku mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api laras pendek, senjata api rakitan laras pendek, dengan korban terkena di lengan bagian kanan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal berlapis tentang KDRT dan Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Dari Lampung Tengah, Lampung, Ferry Novianto untuk CSI, RTV. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Pramadika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.